Habis. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Rumah PNS penyuluh pertanian di Bandar Lampung kebakaran. Warga Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, digegerkan karena kebakaran rumah warga. Rumah tersebut diketahui milik Andrio yang merupakan PNS penyuluh pertanian di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Timur pada Kamis 5 September 2024. Masyarakat sekitar pun heboh karena kebakaran yang terjadi di rumah padat penduduk. Petugas Damkar Bandar Lampung pun tengah berjibaku untuk memadamkan api yang membakar rumah warga tersebut. Awas ada Yuk. ini kan masih disebut. Iya. Itu mah tembak kata di sana belum kasih. Ya, Tribuners, terkait dengan kebakaran yang terjadi di rumah PNS penyuluh pertanian di Bandar Lampung, kita akan mendengarkan keterangan langsung dari Kadis Damkar Bandar Lampung. Tadi kita terima laporan dari Mako Tendean pukul 11.15 terjadi kebakaran di sebuah rumah di daerah Tanjung Karang Timur, tepatnya di sebelah supermarket Chandra. Dari Damkar menerjunkan total ada 10 armada dengan 60 personil. Sementara ini masih dalam proses pendinginan untuk memastikan api sudah benar-benar padam. Sementara ini masih kita kalkulasi kurang lebih 15 cm air tadi yang kita habiskan. Tetapi mungkin bisa bertambah karena kita masih dalam proses pemadaman di lokasi. Dugaan sementara Pak, seperti apa? Informasi dari pemilik tadi pada saat kejadian yang bersangkutan sedang keluar rumah untuk menjemput anaknya di sekolah. Informasinya bahwasanya terjadi kebakaran diduga dari plafon yang ada di lantai 2. Ini kemungkinan dari arus pendek korsleting listrik. Pak, ini apinya cukup. Ya, jadi informasi dari warga masyarakat bahwasannya bangunan ini dulunya adalah losmen yang sudah lama tidak digunakan. Kemudian penghuni ada satu keluarga beserta 3 orang jiwa. Kemudian yang terbakar ini adalah memang bangunan yang mayoritas dari kayu, lantai 2-nya itu terbuat dari kayu. Kemudian juga pada saat proses pemadaman kita kesulitan karena memang area yang bakar ini tidak bisa dimasuki oleh armada pemadam kebakaran. Kemudian juga memang beresiko sekali karena di daerah pemukiman padat penduduk. Kurang lebih berapa ya? 300 meter persegi.
Apa ini kejadian? Ya, tentunya sesuai dengan arahan dari pemerintah Kota Bandar Lampung, Ibu Wali Kota, bahwasanya kita dalam beraktivitas senantiasa memastikan hal-hal seperti kompor ini ditinggalkan, aman untuk ditinggalkan, kemudian kelistrikan juga kita harus sesuai dengan standar yang dimiliki oleh PLN, yang kabel-kabel ini juga sesuai dengan daya yang ada, sehingga juga pemilik memang pada saat terjadi. Ya, Tribuners, terkait dengan kasus kebakaran yang terjadi di Kota Bandar Lampung pada hari ini, kami sudah merangkumnya ke dalam beberapa poin, di mana poin pertama, warga Kelurahan Sawah Lama, Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung digegerkan karena kebakaran rumah warga. Poin selanjutnya, rumah milik PNS penyuluh pertanian di Dinas Ketahanan Pangan Lampung Timur ludes terbakar pada Kamis 5 September 2024 siang. Dugaan kebakaran sementara karena adanya arus pendek listrik. Damkar Bandar Lampung mengerahkan 10 unit damkar dan 60 personil untuk memadamkan api yang melumat habis rumah PNS tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran di pemukiman padat penduduk tersebut. Sementara jumlah kerugian hingga kini masih diperkirakan. Ya, Tribuners, terkait dengan kasus kebakaran yang terjadi di Bandar Lampung, kita sudah terhubung bersama dengan Kabid Pemadaman dari Damkar Bandar Lampung, yaitu Pak Irman. Halo, selamat sore Pak Irman. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Irman, terkait dengan kebakaran yang terjadi di Bandar Lampung ini, bisa dijelaskan kronologi kejadiannya seperti apa, Pak? Ya, baik ya, dapat kami sampaikan ya. Tadi kita terjadi kebakaran ya di Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur. Kebetulan tadi kebakaran sendiri terjadi pukul 11-an ya. Pada saat saya melintas, memang saya lihat ada asap yang besar ya dari belakang stasiun ya. Saya cari titik sumber asapnya, memang letaknya ada di belakang Chandra, kebetulan belakang stasiun itu tepatnya. Jadi untuk pelapor sendiri, kebetulan itu pemilik rumahnya yang sedang menjemput anaknya di Persit ya, sebelah kantor, karena dia dikabari oleh tetangganya sendiri bahwasanya rumahnya terjadi kebakaran. Nah, saya yang sampai di lokasi lebih awal itu langsung segera menginformasikan ke kawan-kawan yang ada di dinas, begitu. Oke, lalu terkait dengan penyebab kebakarannya sendiri, apa sudah diketahui Pak Irman? Untuk sementara ya, menurut pengakuan dari warga sekitar, api itu timbul di lantai 2 ya, lantai 2 rumah tersebut di bagian belakang ya. Memang kita duga itu dari korsleting listrik. Menurut pengakuan dari pemilik rumah sendiri, memang banyak kabel yang ada di tidak terlalu rapi ya, yang ada di lantai atas tersebut. Gitu. Di mana rumah tersebut juga semi permanen ya, Mbak. Di mana lantainya dari papan sebagian, jadi mempercepat terjadinya perambatan api. Oke, baik. Nah, ini apakah api sempat menjalar ke rumah di sampingnya, mengingat melihat dari posisi rumah yang terbakar ini sendiri berada di padat pemukiman, Pak? Alhamdulillah tidak sampai terjadi perambatan ya ke rumah yang ada di kanan kiri maupun di belakang rumah tersebut ya. Memang sempat ada lompatan bunga api yang menyambar ke rumah sebelahnya. Dengan segera kita bisa lakukan penyekatan pada tahap awal tersebut. Selain melakukan pemadaman, kita juga langsung melakukan penyekatan. Baik. Begitu.
Ada kesulitan tersendiri nggak Pak untuk bisa mencapai titik lokasi di mana kebakaran terjadi? Karena ini mengingat lokasi yang berada di pemukiman yang cukup padat. Ya, memang pada awal ya tiba tadi yang sampai di lokasi adalah saya ya. Itu memang kami kesulitan untuk mencapai lokasi ini tersebut karena memang akses yang ada tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Jadi kendaraan kita tadi dibukakan akses oleh pihak Chandra Department Store. Kita bisa memarkir kendaraan kita dan melakukan operasi dari Chandra ya, gitu. Jadi kita harus melompati pagar tembok yang memang untuk mempercepat operasi pemadaman itu sendiri. Butuh waktu berapa lama tadi Pak untuk proses pemadaman sendiri dilakukan? Untuk proses pemadaman sendiri itu kita kurang lebih ya tadi ya, hampir lebih dari 3 jam ya, sampai dengan kita benar-benar lakukan pendinginan sampai dengan sudah tidak ada lagi bara-bara api. Memang kita fokuskan itu agar tidak mengkhawatirkan untuk warga sekitar. Baik, nah Pak Irman ini kan Bapak dari Damkarmat Bandar Lampung sendiri melihat bahwasannya di Bandar Lampung beberapa kali kasus kebakaran ini kerap terjadi dan salah satu yang menjadi penyebabnya adalah korsleting listrik. Apakah Pak Irman bisa memberikan saran mungkin kepada penonton kita, kepada Tribuners di rumah, masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya untuk menghindari korsleting listrik ini sendiri? Ada tips and triknya sendiri tidak ini Pak? Paling begini ya Mbak ya, untuk himbauan dari kita itu kita tidak tunggal-tunggal ya, kita selalu mengulang himbauan ini ke masyarakat langsung maupun melalui pamong-pamong masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing. Bahwasanya untuk setiap warga masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung, setiap akan melakukan aktivitas meninggalkan rumah, kita anjurkan untuk mengecek kembali apabila ada listrik-listrik yang tidak terpakai, itu untuk segera dicabut, terutama untuk terminal-terminal ya, terminal listrik yang bisa sampai 2 sampai dengan 4 bahkan ada 6 terminal yang untuk dipakai di itu menggunakan elektronik. Itu apabila tidak terpakai kita anjurkan untuk dicabut karena itu bisa mengakibatkan panas ya, sangat membahayakan itu. Jadi selain itu juga kami anjurkan untuk setiap warga masyarakat untuk selalu melakukan pemeriksaan listrik secara berkala agar sambung-sambungan yang listrik yang ada di rumah itu bisa terjaga ya. Selain daripada itu, kami juga menghimbau Pak, karena saat ini kita sudah memasuki musim kemarau, kami juga tetap menghimbau. Saat ini tren kebakaran hutan dan lahan sudah mulai meningkat. Jadi untuk warga masyarakat yang melakukan aktivitas membakar sampah untuk dijaga atau dikurangi, tetap diwaspadai apabila kita membakar, jangan sampai ditinggalkan karena sekarang ini tingkat kekeringan itu sudah mulai meningkat ya, jadi apapun bisa cepat terbakar gitu. Oke, baik Pak Irman, mungkin itu saja Pak perbincangan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Irman atas waktunya dan juga informasinya serta imbauan yang sudah diberikan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu Pak Irman, sehat selalu. Sama, ya, terima kasih Mbak. Baik Tribuners, mungkin itu saja perbincangan kita bersama dengan Kabid Pemadaman dari Damkarmat Kota Bandar Lampung Pak Irman terkait dengan kasus kebakaran yang terjadi di Bandar Lampung pada hari ini. Dan nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan juga aplikasi Tribun X. Bersama dengan saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.